Hai Sobat Investor, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan bahas mengenai teknik analisis, ya kan? Selamat datang di websitenya dan YouTube-nya Panen Saham. Nah, saya bersama dengan Latif. Halo, saya Latif. Latif dari Pekanbaru. Oke. Latif Pekanbaru, saya juga dulu lama di Pekanbaru. Kita bahas mengenai teknik analisis hari ini ya, Latif ya. Oke, Pak. Pertama kali teknik analisis kita belajar mengenai dasarnya teknik analisis dulu. Oke, dasarnya teknik analisis, oke? Teknik analisis, teknik analisis atau dikenal dengan TA, ilmu teknik analisis. Teknik analisis itu dia memiliki ada 3 prinsip dasar. 3 prinsip dasar. Mungkin Latif tahu ya, Latif tahu. Oke, yang pertama adalah motivasi buyer dan seller ya. Motivasi ya. Jadi ada bahasa pertama adalah motivasi buyer dan seller. Dan seller ya. Jadi teknik analisis menggambarkan adalah motivasi buyer dan seller. Oke. Dalam ilmu teknik analisis itu tidak perlu fundamental analisis sebenarnya. Jadi orang teknik analisis itu membuat lebih simple karena fundamental analisis itu lebih kompleks ya. Kompleks kan. Jadi kalau misalnya trader itu lebih suka dengan teknik analisis. Oke. Yang kedua itu adalah kita mengenal adalah tren. Benar ya, tren ya. Tren atau kalau kita kenal tuh follow trend. Jadi tren adalah teman kita ya. Benar ya? Kalau teknik analisis benar ya? Iya, Pak. Ada trennya uptrend, ada trennya sideways, dan ada trennya downtrend. Ada 3 tren ya. Ada up, ya kan? Ada side ya, sideways ya, orang bilang rata ya. Ada satu lagi down ya, downtrend. Nah, yang ketiga itu dalam prinsip teknik analisis adalah history repeat itself. Pola yang berulang. Itu bahasanya enak banget ya ngomongnya. History repeat itself, benar ya? History repeat itself. History repeat itself ya, atau pola berulang. Jadi ada 3 prinsip teknik analisis. Yang pertama adalah motivasi buyer dan seller. Yang kedua adalah tren suatu saham. Yang ketiga adalah history repeat itself. Nah, menurut Latif nih, teknik analisis nih kelemahannya apa nih? Kelemahannya kita diskusi nih ya. Iya, Pak. Kelemahannya apa? Kelemahannya ini kan teknik analisis ini bukan ilmu sih sebenarnya. Bukan ilmu ya. Bukan ilmu ya. Tapi bisa disebut semi ilmu. Semi ilmu ya. Karena tidak ada. Tapi perilaku pasar menyerupai teknik analisis ya. Ya, selalu bergerak itu menyerupai, hampir mirip dengan teknik analisis ya, bergeraknya begitu ya. Terus ada kelemahan yang lain? Kelemahan yang lain mungkin kalau dilihat dari time frame, kalau kita menggunakan jangka pendek itu akan memberikan sinyal palsu. Yes, that's right. Benar sekali. Jadi 2 sebenarnya kelemahan teknik analisis. Yang pertama itu adalah dia bukan ilmu ya. Bukan ilmu ya. Jadi bukan ilmu, ya kan? Dia bukan ilmu tapi dia tuh lebih arah pada apa ya? Ilmu statistik kali ya, atau karena perilaku pasar yang berulang-ulang, kemudian ya bentuknya seperti ini, ya orang bisa mengatakan tidak ilmu tapi semi ilmu ya. Yang kedua adalah jangka waktu ya, time frame ya. Jadi semakin kecil time frame-nya ya, maka dia banyak sinyal palsu. Jadi ini kelemahan daripada teknik analisis ya, kelemahannya. Jadi ada 3 prinsip teknik analisis, kita ulang: motivasi buyer dan seller, tren suatu saham, ada uptrend, sideways dan downtrend, ada lagi history repeat itself. Itu dasarnya tuh. Kira-kira apa kelebihan dari teknik analisis? Kelebihan teknik analisis ini, Pak, kita lebih tahu tren awalnya saham itu bergeraknya gimana, dan motivasi saham itu. Arahnya arah sahamnya ya. Kita lebih bisa meramalnya ke depan bagaimana. Jadi lebih lihat dari trennya ya. Jadi memang lebih mudah lah, pemakaian lebih mudah ya, lebih mudah ya dibandingkan dengan fundamental analysis ya. Lebih mudah. Karena kalau misalnya fundamental analysis kan dia lihatnya 3 bulan ke depan, dia harus forecasting, laporan keuangannya beraneka ragam sulitnya, ya kan? Dia harus buka neraca, dia harus buka laba rugi ya kan. Sedangkan kalau teknik analisis dia lebih lihat pada pola atau grafik-grafik semacam itu ya. Nah, itu dasarnya daripada teknik analisis. Kira-kira Latif ada mau nambahin atau apa? Kira-kira atau udah cukup atau ada mau nambahin yang lain dasar-dasarnya lagi? Ya, sebenarnya ini udah mencakup grafik sih, Pak, atau TA. TA secara keseluruhan ya. Tinggal pembagiannya, yang ini masuk mana, yang ini masuk mana. Kalau motivasi
kita lihatnya pertama menurut indikator. Indikator. Jadi maksudnya indikator apa tuh? Indikator banyak tuh. Oh ya. Indikatornya banyak. Ada yang indikator yang sifat leading, ada lagging ya. Kalau motivasi menurut Latif indikator yang mana nih? Indikator yang pertama itu adalah stokastik ya. Jadi menurut Latif motivasi itu Latif lihatnya dari stokastik ya? Iya, Pak. Oke, stokastik ya. Oke. Kemudian sedangkan tren kita lebih lihatnya pergerakannya bisa dari moving average. Oke. Moving average ya? Iya. Ada lagi yang lain? Ini banyak nih orang tahu ya moving average ya, MA ya? MA. Kita bisa juga lihat dari kira-kira apa nih? Support and resistance. Support resistance? Oke, bisa. Support resistance ya. Oke, support and resistance. Oke, nanti kita akan bahas ini detail ya. Stochastic, moving average dan support resistance kita akan detail. Kalau history repeat, biasanya pakai apa tuh? Kita bisa melihat dari pola candlestick dan pattern. Candle dan pattern. Oh, nice. Kayaknya kamu lebih jago di history itself ya. Kamu menyebutkan poin nomor 3 masalah candle dan pattern. Kayaknya kamu luar biasa loh. Saya menganggapnya saham itu pasti akan kembali ke pola asalnya, Pak. Pola asalnya ya. Pola berulang. Jadi sebenarnya ya, Tip ya, kita tuh di dalam technical analysis, kita tuh mempelajari itu banyak hal. Yang pertama itu adalah volume ya. Jadi volume ya kan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai volume apa. Kemudian yang kedua itu kita bahas itu mengenai indikator ya. Indikator. Yang ketiga itu kita bahas support resistance. Oh iya benar, support resistance ya, support resistance. Kemudian yang keempat itu kita bahas pattern ya. Pattern. Kemudian yang kelima itu adalah pola candlestick. Oke, candlestick. Jadi memang untuk mempelajari teknik analisis secara keseluruhan ya, kita harus tak paham dulu dasarnya. Yang pertama itu teknik analisis adalah punya 3 prinsip dasar: motivasi buyer dan seller, trend dan history itself. Dan teknik analisis itu punya 2 kelemahan, ya kan? Yang satu disebut adalah bukan ilmu atau semi ilmu ya. Oke, yang kedua adalah time frame yang semakin pendek akan memberikan sinyal palsu. Oke, sinyal palsu. Tapi teknik analisis mempunyai kelebihan, ya kan? Adalah lebih mudah untuk membacanya dibandingkan fundamental analisis. Benar ya? Oke. Di dalam teknik analisis ini sendiri, ini dipelajari adalah volume, indikator, support resistance, pattern, dan candlestick. Oke. Jadi itu dasar daripada technical analysis. Jadi untuk teknik analisis dasar, kita cukup memahami ininya dulu, kerangkanya, baru kita masuk detailnya. Oke. Kita selesai dalam sesi 1 mengenai pengenalan teknik analisis.